Dokter abadi luar biasa perkotaan. Bab 11, sampai bab 15. Bab 11, alam pengumpul esensi. Semua bunga mistik dan tumbuhan langka menyerap energi esensi di malam hari dan melepaskannya di siang hari. Kini, saat matahari pagi terbit dan hari mulai berganti menjadi malam, teratai emas 7 daun mulai melepaskan energi esensi setelah menyerap energi asal langit dan bumi sepanjang malam. Ini hari Sabtu, tidak perlu pergi ke sekolah, dan tidak masalah jika aku pulang larut malam. Sungguh sia-sia membiarkan teratai emas 7 daun melepaskan energi esensinya seperti ini. Dengan pemikiran itu, Fang Bai dengan susah payah memindahkan batu-batu di samping teratai emas 7 daun, dan tanpa mempedulikan apakah tanahnya bersih atau tidak, dia duduk bersila tepat di sebelah teratai emas 7 daun. Dia sedikit memejamkan matanya, pandangannya tertuju pada hidungnya pada jantungnya pada lautan Qi-nya, dan diam-diam mengaktifkan teknik kultivasi, teknik naga harimau singa gajah mengarahkan sirkulasi darah dan energi di tubuhnya. Sirkulasi darah dan energi mengalir tanpa henti melalui meridian dan aliran darahnya, secara bertahap membuka pori-pori di tubuhnya, dan energi esensi yang tumpah dari teratai emas 7 daun mulai berkumpul di sekitar Fang Bai, lalu memasuki tubuhnya. Energi esensi yang memasuki tubuh Fang Bai beredar bersama aliran darahnya, menyelesaikan 77 siklus surgawi besar dan kecil, dan akhirnya menyatu menjadi lautan Qi-nya. Dalam siklus seperti itu, untaian energi esensi yang samar terus-menerus bocor ke laut Qi Fang Bai dan menumpuk di sana. Waktu berlalu tanpa terasa, energi esensi di dalam teratai emas 7 daun hampir seluruhnya terserap, dan untaian energi esensi yang dulunya tipis seperti rambut di laut Qi Fang Bai kini telah tumbuh sebesar butir beras. Tubuh Fang Bai sedikit bergetar saat ia keluar dari keadaan kultivasi, dan ketika ia membuka matanya, tatapannya setajam pisau, agresif dan memaksa, tetapi segera kembali ke kejernihan dan kehangatan semula. Aku akhirnya mencapai lapisan kedua dari teknik naga harimau singa gajah, yaitu alam pengumpulan esensi. Fang Bai sangat gembira dan tak kuasa menahan diri untuk tidak melolong panjang ke langit. Pada saat itu, ia merasakan dunia di sekitarnya menjadi lebih jelas dan hidup, dengan setiap gerakan dalam radius 10 langkah tak luput dari inderanya. Kecepatan terbang burung di langit juga tampak melambat di matanya, dan dia dapat memprediksi jalur terbang mereka dengan tepat. Syukurlah ada teratai emas 7 daun, jika tidak, di dunia yang kekurangan energi esensi ini, hanya mengandalkan kultivasi tubuh, tidak mungkin mencapai lapisan kedua dari teknik naga harimau singa gajah, yaitu alam pengumpulan esensi, dalam waktu sesingkat ini. Fang Bai diam-diam merayakannya. Setelah mencapai lapisan kedua dari teknik naga harimau singa gajah, yaitu alam pengumpulan esensi, seuntai yuan sejati muncul di setiap gerakan yang dia lakukan, dengan mudah menghancurkan batu bata dan bebatuan. Meskipun kekuatan alam pengumpul esensi tidak berarti dibandingkan dengan kemampuan bertarung Fang Bai di puncaknya, kekuatan itu sudah sangat dahsyat bagi orang biasa. Kemudian, Fang Bai dengan hati-hati menggali teratai emas 7 daun, beserta sejumlah besar tanah di sekitarnya, berencana membawanya pulang untuk dibudidayakan. Gunung ini terletak dekat kota, dan pada hari libur, warga kota mungkin datang ke sini untuk mendaki gunung. Jika teratai emas 7 daun hancur, Fang Bai bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Oleh karena itu, Fang Bai memutuskan untuk membawa pulang teratai emas 7 daun untuk dipelihara. Meskipun menanam bunga mistis seperti itu di rumah tentu tidak sebaik membiarkannya tumbuh bebas di pegunungan, Fang Bai dengan tegas memilih yang terakhir daripada mengambil risiko bunga itu hancur. Fang Bai juga memiliki ide lain, dia berencana untuk menunggu hingga teratai emas 7 daun tumbuh dewasa dan kemudian menggunakan bijinya untuk membudidayakan lebih banyak teratai emas 7 daun. Hal ini tidak hanya akan memecahkan masalah ketidakmampuan menyerap energi esensi selama kultivasi di masa mendatang, tetapi juga memiliki banyak kegunaan luar biasa lainnya. Bisa dikatakan bahwa Fang Bai telah menggantungkan harapannya akan kekayaan dan kesuksesan di masa depan pada teratai emas 7 daun kecil ini. Nak, apa yang kamu lakukan dengan bunga liar di tanganmu itu? Melihat putranya kembali dari olahraga pagi dengan membawa bunga liar tak dikenal yang telah digalinya, Fang Gang, yang sedang membaca koran di halaman, tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ayah, ini harta karun. Fang Bai kemudian menanam teratai emas 7 daun di sudut dinding, dan menggunakan ranting untuk membuat lapisan penghalang di sekitar bunga liar tersebut agar tidak dirusak oleh anjing peliharaan keluarga. Kemudian, sambil membersihkan debu dari tangannya, dia menghela napas panjang dan senyum gembira terpancar di wajahnya. Apakah bunga liar itu sebuah harta karun? Kamu pikir itu bunga abadi yang memberikan kehidupan kekal jika dimakan? Fang Gang sama sekali tidak yakin. Ayah, meskipun bunga ini tidak memberikan keabadian jika dikonsumsi, bunga ini dapat digunakan dalam pengobatan dan dapat menyembuhkan banyak penyakit. Ini sangat berharga. Kamu harus membantuku merawatnya dengan baik saat aku tidak di rumah.
Fang Bai benar-benar khawatir bahwa teratai emas 7 daun mungkin akan dihancurkan oleh keluarganya saat dia pergi. Setelah memberi instruksi kepada ayahnya, dia juga pergi ke dapur dan mengulangi pesan itu kepada ibunya, Yang Mei, yang sedang menyiapkan sarapan. Fang Gang dan Yang Mei melihat keseriusan dan kesungguhan di wajah putra mereka, dan mengingat kemampuan medis luar biasa yang telah ditunjukkannya dalam beberapa hari terakhir, mengangguk dengan sungguh-sungguh, menandakan bahwa mereka akan mengingatnya. Setelah sarapan, Fang Bai mengenakan pakaian longgar, mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dan bertemu Zhou Dabai di lokasi yang telah disepakati. Bersama-sama, mereka berjalan menuju Aula Bela Diri Naga Ilahi. Cuacanya agak panas, jadi Fang Bai hanya mengenakan kemeja tipis dan longgar, sementara Zhou Dabai, yang biasanya merasa tidak nyaman dengan panas, mengenakan pakaian tebal yang sepertinya dilapisi sesuatu di dalamnya. Dabai, kenapa kamu berpakaian seperti itu? Fang Bai bertanya sambil tersenyum. Zhou Dabai, yang memang sudah agak gemuk, tampak hampir bulat dalam pakaian seperti itu, sehingga terlihat agak lucu. Zhou Dabai terkekeh dan menepuk dada serta perutnya, aku sudah memasukkan papan kayu ke dalamnya. Mereka memberi saya kepercayaan diri saat saya terlibat dalam perkelahian. Fang Bai terdiam sejenak, lalu mengerti bahwa Zhou Dabai telah melakukan persiapan ini dengan niat baik. Zhou Dabai masih tidak percaya dia bisa mengalahkan Mao Qiangwu, jadi dia bersiap untuk membela diri, memasukkan papan kayu ke dalam pakaiannya sebagai jaga-jaga jika dia tidak bisa mengalahkan yang lain, setidaknya dia tidak akan dipukuli terlalu parah. Singkirkan papan-papan kayu itu, kata Fang Bai sambil mengerutkan kening, dengan melakukan ini, kau menunjukkan bahwa kau tidak mempercayaiku. Bukan itu maksudku, Fang Bai. Percayalah padaku. Fang Bai menepuk bahu Zhou Dabai, aku pasti bisa mengalahkan Mao Qiangwu. Oke, aku percaya padamu. Zhou Dabai segera mencabut papan-papan kayu itu dan melemparkannya jauh-jauh, sambil berteriak, bahkan menembus lautan api, aku akan menerobosnya bersamamu. Aula Bela Diri Naga Ilahi, terletak di daerah yang ramai di kota Zhongzhou dan terdiri dari lebih dari selusin toko, tampak sangat mengesankan dan mewah, dengan Mao Qiangwu sendiri menjabat sebagai kepala aula dan pelatih kepala. Mao Qiangwu, meskipun masih muda, telah dikenal luas di komunitas seni bela diri Zhongzhou berkat kungfu Shaolin-nya yang mumpuni. Banyak siswa datang untuk mencari reputasinya, dan bisnis di sasana bela diri itu berkembang pesat. Mao Qiangwu, seorang murid Shaolin, mengajarkan kungfu Shaolin, dan konon jurus Arhat Fist-nya yang ganas dan dahsyat mampu menghancurkan beberapa tumpukan batu bata hanya dengan satu pukulan, yang sungguh menakjubkan untuk disaksikan. Ketika Fang Bai dan Zhou Dabai tiba di Aula Bela Diri Naga Ilahi, saudara laki-laki Mao Qiangwu, Mao Qiangdong, sedang menunggu mereka di luar pintu masuk. Saudaraku sedang menunggumu di dalam. Silakan masuk. Mao Qiangdong menatap Fang Bai dan Zhou Dabai dengan tatapan provokatif, bibirnya melengkung membentuk seringai mengejek sambil memberi isyarat agar mereka masuk. Mengikuti Mao Qiangdong ke aula bela diri, mereka melihat lapangan latihan yang luas dikelilingi oleh 40 atau 50 orang yang duduk berdesakan. Orang-orang ini mengenakan pakaian latihan seragam hitam yang longgar, terdiri dari pria dan wanita, semuanya adalah siswa dari sasana bela diri. Tatapan mereka ke arah Fang Bai dan Zhou Dabai mengandung ketidakramahan tertentu. Lapangan latihan itu berukuran kira-kira seluas 2 lapangan basket. Mao Qiangwu duduk bersila sendirian di tengah lapangan. Matanya, yang tadinya sedikit terpejam, perlahan terbuka saat Fang Bai dan Zhou Dabai mendekat. Bab 12, Pertempuran Sekolah Seni Bela Diri. Kau datang tepat waktu. Mao Qiangwu melirik jam gantung di dinding yang jauh, di mana jarum jam menunjuk tepat ke pukul 9. Kapan kita bisa mulai? Fang Bai tidak bertele-tele, langsung bertanya. Waktunya sangat berharga, dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya dengan terlibat dengan tokoh yang begitu tidak penting. Mao Qiangwu mengamati Fang Bai dengan saksama, memperhatikan bahwa ia tidak menunjukkan rasa gugup atau bersemangat menjelang pertempuran. Sebaliknya, ia tampak tenang dan terkendali, yang membuat Mao semakin merasa bahwa pria ini sulit dipahami. Sambil menarik napas dalam-dalam, Mao Qiangwu berbicara dengan wajah serius, kita bisa mulai sekarang juga. Namun, menurut peraturan komunitas bela diri Huaxia kami, sebelum pertandingan sparring, kami harus menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa setiap cedera atau cacat adalah tanggung jawab masing-masing individu. Oke, Fang Bai tidak memahami aturan komunitas seni bela diri Huaxia, tetapi dia tetap mengangguk. Mao Qiangwu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada seseorang untuk membawakan kontrak yang telah disiapkan sebelumnya agar Fang Bai dapat melihatnya. Kemudian, kedua pria itu menandatangani nama mereka dan membubuhkan sidik jari mereka di atasnya, masing-masing menyimpan salinannya. Zhou Dabai mengambil kontrak yang diberikan oleh Fang Bai dan membacanya dengan saksama dari awal hingga akhir, hatinya bergetar ketika melihat kata-kata, cedera dan cacat. Namun Zhou Dabai tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mengucapkan kata-kata yang mengecilkan hati atau melemahkan semangat, karena hal itu dapat memengaruhi semangat juang dan kepercayaan diri Fang Bai.
Pada titik ini, pertarungan antara Fang Bai dan Mao Qiangwu tak terhindarkan. Jika memang demikian, dia memutuskan untuk menyaksikan pertarungan itu dalam diam. Jika Fang Bai menghadapi bahaya, dia akan bergegas melindunginya tanpa ragu-ragu. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Fang Bai, ayo! Zhou Dabai berteriak keras lalu perlahan mundur ke tepi lapangan latihan, tinjunya terkepal erat. Saat Zhou Dabai mundur, suasana di aula latihan balai bela diri tiba-tiba menjadi tegang. Suara mendesing. Diterpa embusan angin, Mao Qiangwu dengan paksa melepaskan pakaian atasnya, memperlihatkan tubuhnya yang tegap. Otot-ototnya menegang dengan kencang, masing-masing tampak sekuat besi, memberikan kesan kekuatan yang luar biasa. Ayo! Mao Qiangwu meraung, mundur 2 langkah untuk mengambil posisi siap menyerang dan bertahan. Pada saat itu, aura ganas meledak dari dalam dirinya, dan dia menjadi seperti serigala lapar, menatap Fang Bai dengan tajam, seolah siap menerkam dan mencabik-cabiknya kapan saja. Jantung Zhou Dabai berdebar kencang. Meskipun dia bukan seorang ahli bela diri, kekuatan dan postur Mao Qiangwu menunjukkan kepadanya bahwa pria itu kuat dan tidak mudah dihadapi. Tepuk tangan tepuk-tepuk, seolah untuk membangkitkan keberaniannya sendiri, Mao Qiangwu mengepalkan tinjunya, dan buku-buku jarinya berderak dengan cepat, suaranya bergema jelas di seluruh aula pelatihan. Zhou Dabai merasa wajahnya memucat. Dia pernah mendengar bahwa Mao Qiangwu bisa menghancurkan beberapa batu bata dengan satu pukulan. Jika pukulan seperti itu mengenai tubuh Fang Bai yang ramping, bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Tuan, ayo, kalahkan dia dengan telak, biarkan dia masuk sambil berdiri dan merangkak keluar. Tidak ada yang berani macam-macam dengan aula bela diri naga ilahi tanpa membayar harganya. Puluhan murid dari aula bela diri itu meraung keras. Pertarungan belum dimulai, tetapi mereka tampaknya sudah memutuskan bahwa Mao Qiangwu pasti akan menang. Fang Bai, ayo! Zhou Dabai memaksakan suaranya, menyemangati Fang Bai untuk kedua kalinya. Namun, suaranya yang sendirian akhirnya terlalu lemah dan langsung tenggelam oleh teriakan puluhan musuh. Pertarungan seperti ini membosankan, kenapa tidak kita tambahkan sedikit taruhan? Bagaimana menurutmu? Tepat ketika Mao Qiangwu telah mengumpulkan momentumnya, dan seluruh dirinya berada dalam kondisi puncak, siap untuk melawan Fang Bai dengan segenap kekuatannya, Fang Bai tiba-tiba berbicara. Apa taruhannya? Mao Qiangwu terkejut, dan momentum serta kondisi yang telah ia bangun langsung melemah, membuatnya mengumpat dalam hati. Jika kamu menang, aku akan memberimu 100.000 yuan, jika aku menang, kamu akan memberiku 100.000 yuan. Fang Bai menyeringai, menggunakan tatapan provokatif untuk menatap Mao Qiangwu, dan bertanya, bagaimana, apakah kau berani bertaruh? Saya bisa meminjamkan 100.000 yuan untukmu kapan saja, tetapi bisakah kamu, seorang mahasiswa, menyediakan uang sebanyak itu? Mao Qiangwu membalas Fang Bai. Fang Bai dengan sungguh-sungguh berkata, aku bisa memberimu surat pengakuan hutang. Selain itu, keluarga saya memiliki 3 rumah beratap genteng dan sebuah halaman luas di pinggiran kota, yang nilainya setidaknya 100.000. Zhou Dabai menghentakkan kakinya dengan gelisah dan berteriak, Fang Bai, apakah kau gila? Bertarunglah jika kamu ingin bertarung, tetapi jangan bertaruh uang. Bagaimana kalau? Fang Bai melambaikan tangannya untuk menyela Zhou Dabai dan berkata kepada Mao Qiangwu, bagaimana kalau kau mau bertaruh? Aku tidak takut, bagaimana denganmu? Bertaruh. Mao Qiangwu mengangguk dengan tegas. Demi reputasi dan statusnya, dia tidak bisa menunjukkan kelemahan. Dengan murid-muridnya sendiri dan puluhan siswa yang menyaksikan, dia tidak boleh terlihat lemah. Meskipun 100.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil, baginya, yang kekayaan bersihnya melebihi jutaan, kehilangan itu tidak akan membuat ia bangkrut. Selain itu, dia memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Kemudian, Fang Bai dan Mao Qiangwu menandatangani perjanjian perjudian lain, yang menyatakan bahwa setelah pertandingan mereka berakhir, pihak yang kalah akan membayar pihak yang menang 100.000 yuan. Mao Qiangwu tidak takut Fang Bai akan menolak membayar setelah kalah. Dengan pengaruhnya di kota Zhongzhou, menghadapi Fang Bai akan terlalu mudah. Fang Bai bahkan tidak terlalu khawatir Mao Qiangwu akan menolak membayar setelah kalah. Dengan keahlian dan metodenya, bahkan membuat Mao Qiangwu menghilang tanpa jejak pun tidak akan meninggalkan bukti atau petunjuk apapun. Dengan penuh percaya diri, mereka memegang surat taruhan yang telah ditandatangani dan dicap jempol, masing-masing seolah-olah 100.000 yuan telah jatuh ke dalam kantong mereka. Dalam suasana hati yang baik, mereka bahkan mulai tersenyum satu sama lain. Setelah menyerahkan taruhan kepada Zhou Dabai, Fang Bai berbalik dan melangkah maju, berjalan menuju Mao Qiangwu selangkah demi selangkah. Dia berubah dari sosok yang tenang, kalem, dan lembut, menjadi semakin mengintimidasi di setiap langkahnya. Di mata Mao Qiangwu, Fang Bai telah berubah dari seekor domba tak berdaya yang menunggu untuk disembelih menjadi seekor harimau ganas, penuh dengan agresi dan siap menerkam. Di bawah tekanan kuat Fang Bai, Mao Qiangwu merasakan jantungnya berdebar kencang dan keringat dingin mulai mengalir di punggungnya.
Tanpa perlawanan, keberaniannya telah goyah, dan keteguhan hatinya telah sirna. Kekalahan sudah pasti. Aura yang begitu menekan di usia muda, mungkinkah dia seorang master dari dunia bela diri kuno? Ketika Mao Qiangwu mempelajari seni bela diri di Shaolin, seorang biksu Shaolin yang mengajarinya menyebutkan bahwa kemampuan bela diri banyak orang hanya untuk pamer dan tidak layak disebutkan. Para master sejati berasal dari dunia bela diri kuno. Namun, para master dari dunia bela diri kuno biasanya hidup dalam pengasingan atau semi-pengasingan, dan bahkan jika mereka berbaur di dunia sekuler, mereka sulit ditangkap dan tidak akan mudah bergerak. Konon, bahkan seniman bela diri tingkat kuning terlemah dari dunia bela diri kuno pun dapat dengan mudah membunuh murid gerbang luar Shaolin seperti dia. Mao Qiangwu hanya pernah mendengar tentang para ahli bela diri kuno dari gurunya dan belum pernah melihat salah satu dari mereka secara langsung. Aura yang dipancarkan Fang Bai saat itu beberapa kali lebih kuat daripada saat Mao Qiangwu bertemu dengannya di luar gerbang sekolah tinggi kedokteran Zhongshu. Setelah mengalami aura semacam itu dari gurunya sendiri, Mao Qiangwu yakin Fang Bai juga seorang ahli bela diri kuno. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan seorang ahli seperti itu? Dengan berat hati, Mao Qiangwu sangat ingin mengakui kekalahan, tetapi Fang Bai bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menyerah. Jika kau mampu menahan pukulanku, kau menang. Saat ia masih berjarak sekitar 10 kaki dari Mao Qiangwu, Fang Bai tiba-tiba berteriak. Sosoknya melesat maju seperti embusan angin, menyerbu ke arah Mao Qiangwu. Sebelum pria itu tiba, pukulan sudah dilayangkan. Seperti harimau yang menerkam menuruni gunung, pukulan itu datang dengan raungan dan suara menggelegar khas raungan harimau, dan menghantam dada Mao Qiangwu seperti kilat. Bab 13, kamu adalah idolaku sekarang. Mao Qiangwu terkejut, meskipun ia telah kehilangan semangat untuk bertarung, ia tidak ingin berdiam diri dan dikalahkan. Sosoknya dengan cepat mundur sambil menyilangkan telapak tangannya di depan dadanya, berusaha menghalangi jalur serangan Fang Bai. Beri aku istirahat. Saat kepalan tangan dan telapak tangan bertemu, Fang Bai mengeluarkan raungan keras lagi. Seberkas Yuan sejati dari dalam laut Qi-nya seketika melonjak ke ujung tinjunya dan kemudian meledak, mengenai telapak tangan Mao Qiangwu yang disilangkan dan menghantam tepat di tengah dadanya. Berdebar, di tengah suara yang teredam, tubuh Mao Qiangwu bergetar seolah dihantam palu berat, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Saat ia melayang di udara, semburan darah segar menyembur keluar, mekar seperti bunga di udara. Setelah mendarat, Mao Qiangwu terhuyung-huyung, mengerang kesakitan, lalu duduk di tanah, kepalanya terasa pusing. Dia tahu organ dalamnya telah terguncang oleh pukulan Fang Bai. Saudara laki-laki, menguasai. Melihat ini, Mao Qiangdong dan para murid dari aula bela diri bergegas menghampiri Mao Qiangwu dengan terkejut. Dia benar-benar melukai sang guru. Saudara-saudara, mari kita pergi bersama dan membalaskan dendam sang guru. Sulit untuk melawan banyak tangan hanya dengan 2 kepalan tangan, dan kita memiliki lebih banyak orang, jadi jangan takut padanya. Lakukan saja. Banyak siswa dari aula bela diri yang matanya memerah karena marah, darah mereka mendidih, saat mereka meraung dan melancarkan serangan ke arah Fang Bai. Kebencian mereka juga meluas ke Zhou Dabai, yang hanya menonton pertarungan itu, dan beberapa dari mereka menyerangnya juga. Zhou Dabai, yang lengah, menerima beberapa pukulan, salah satunya mengenai pipi kirinya dan langsung menyebabkannya bengkak. Fang Bai sangat marah. Dia melangkah ke 8 langkah gajah ilahi yang terpencil, dan melepaskan tinju guntur raungan harimau. Tubuhnya seperti gajah raksasa, mantap dan berat, tak tergoyahkan, tinjunya berubah menjadi keganasan serangan harimau, disertai dengan suara angin menderu dan guntur. Dengan momentum yang tak kenal lelah dan tanpa rasa takut, dia melakukan serangan balik terhadap sekitar selusin siswa dari aula bela diri yang mengepungnya. Berdebar, berdebar, berdebar. Itu adalah suara dentuman tinju yang menghantam tubuh manusia. Setiap pukulan yang dilayangkan Fang Bai membuat seorang murid dari aula bela diri terlempar dan jatuh ke tanah, tak mampu bertarung lagi. Dalam sekejap mata, selusin siswa berguling-guling di tanah lapangan latihan yang luas, berteriak kesakitan. Fang Bai sangat tepat sasaran dalam serangannya, dia hanya melumpuhkan lawannya tanpa meninggalkan luka yang terlihat. Seandainya Fang Bai tidak enggan menimbulkan masalah besar atau membiarkan situasi menjadi di luar kendali, selusin siswa yang jatuh itu akan menderita patah tulang dan tendon, kehilangan setidaknya separuh nyawa mereka. Kekuatan Fang Bai yang mengesankan mengintimidasi orang-orang lain di dalam aula bela diri, dan tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju untuk menantangnya. Dabai, kamu baik-baik saja. Setelah melirik dingin ke sekeliling tempat acara, Fang Bai berjalan menghampiri Zhou Dabai. Saya baik-baik saja. Zhou Dabai melambaikan tangannya, memandang para siswa yang terjatuh dan tertawa terbahak-bahak. Haha, Fang Bai, menyaksikanmu bertarung sungguh memuaskan. Mulai hari ini, kamu adalah pahlawanku. Fang Bai menatap memar yang bengkak di sisi pipinya, ekspresinya muram dan agak menakutkan. Dia berbalik, tatapannya tajam seperti ujung pisau, dan menatapnya dengan garang pada Mao Qiangwu. Jadi,
Kamu menggunakan cara intimidasi masa ketika tidak bisa menang dalam perkelahian. Heh, Mao Qiangwu, kau memang luar biasa. Apakah kamu percaya bahwa aku bisa mengambil nyawamu sekarang juga? Fang Bai berkata dengan nada mengancam, melangkah mendekati Mao Qiangwu, setiap langkahnya menyebabkan tanah bergetar. Fang Bai, ampuni aku. Saat Fang Bai mendekat dengan aura yang mengintimidasi, Mao Qiangwu merasa ketakutan. Mengabaikan luka-lukanya, dia berlutut dan memohon belas kasihan dari Fang Bai. Mao Qiangwu telah mendengar dari gurunya bahwa para ahli dari dunia bela diri kuno memiliki kekuatan yang luar biasa, dan hukum dunia sekuler hampir tidak mampu menahan mereka. Jika Fang Bai benar-benar berasal dari dunia bela diri kuno, maka begitu dia memutuskan untuk membunuhnya, nyawanya sendiri akan berada dalam bahaya besar. Mao Qiangwu masih sangat muda dan sama sekali tidak ingin mati, jadi dia hanya bisa memohon belas kasihan. Mengampunimu, kau melukai saudaraku, bagaimana kau bisa menjelaskan hal ini? Tatapan mata Fang Bai dingin, kata-katanya dipenuhi dengan rasa dingin. Mao Qiangwu menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan suara gemetar, Saya akan membayar sejumlah uang. Selain 100.000 dari taruhan kita, bawalah 100.000 lagi untuk biaya pengobatan saudaraku. Fang Bai menetapkan syarat-syarat untuk kelangsungan hidup Mao Qiangwu. 100.000 yuan untuk sebuah nyawa, Fang Bai yakin bahwa Mao Qiangwu akan menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Fang Bai tidak takut akan pembalasan Mao Qiangwu. Dia yakin bahwa kekuatan yang baru saja dia tunjukkan sudah cukup untuk terukir dalam ingatan Mao Qiangwu, terlalu signifikan untuk mudah dilupakan. Selain itu, Mao Qiangwu juga harus sangat jelas, jika dia berani membalas dendam, maka yang akan diminta Fang Bai selanjutnya bukanlah 100.000 yuan, melainkan nyawanya. Mao Qiangdong, tanpa ragu, langsung setuju tanpa berkata apa-apa lagi, dan memerintahkan saudaranya, Mao Qiangdong, untuk menemani dua murid dari aula bela diri untuk menarik uang tunai sebesar 200.000 dari bank terdekat. Dia memasukkan uang tunai itu ke dalam kantong plastik hitam dan menyerahkannya kepada Fang Bai. Fang Bai tahu bahwa Mao Qiangwu tidak akan berani mengurangi uangnya, jadi dia tidak repot-repot menghitung. Setelah menerima uang itu, dia memberi isyarat kepada Zhou Dabai, dan keduanya berjalan keluar dari aula bela diri naga ilahi bersama-sama. Qiangdong, jangan pernah lagi memprovokasi Fang Bai itu. Setelah Fang Bai dan Zhou Dabai pergi, Mao Qiangwu menyuruh para murid aula bela diri itu pergi dan dengan tenang memperingatkan adik laki-lakinya. Kakak, apakah kita benar-benar akan membiarkan ini begitu saja? Setelah luka-lukaku sembuh, aku akan pergi ke kuil Shaolin, berharap dapat membujuk guru kami untuk keluar dari masa pensiunnya dan membantuku merebut kembali tempat kami. Mao Qiangwu berkata dengan gigi terkatup rapat, matanya dipenuhi kebencian, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja, tetapi aku tidak akan membalas dendam kecuali aku benar-benar yakin. Qiangdong, kamu harus merahasiakan kejadian ini, jangan ceritakan kepada siapapun. Ingat itu, saudaraku. Aku mengerti. Fang Bai, mulai besok, aku ingin belajar kungfu darimu. Begitu mereka melangkah keluar dari aula bela diri naga ilahi, Zhou Dabai, dengan kepalan tangan melambai dan penuh antusiasme, berkata kepada Fang Bai. Begitu dia berbicara, memar di mulutnya berdenyut kesakitan, membuatnya menarik napas tajam dan tanpa sadar mengumpat Mao Qiangdong dan keluarga saudaranya beberapa kali. Saya tetap mengatakan hal yang sama, jika Anda ingin belajar seni bela diri, Anda bisa, tetapi Anda harus mampu menanggung kesulitan dan juga gigih. Jika aku mulai belajar dari besok, kapan aku akan sekuat dirimu? Pertama, kamu harus memiliki bakat tertentu. Kedua, kamu harus rajin dan tabah menghadapi kesulitan. Jika demikian, mungkin dalam 3 hingga 5 tahun, Anda bisa mencapai level saya saat ini. 3 hingga 5 tahun, astaga, aku sudah lulus saat itu. Aku berharap bisa pamer dan mengalahkan beberapa orang di sekolah kedokteran seperti kamu, dan juga mendapatkan beberapa pacar di sepanjang jalan. Tanpa kepercayaan diri untuk gigih dan keberanian tanpa takut seorang pahlawan, jangan pernah berpikir untuk melangkah ke jalan bela diri. Apakah kau meremehkanku? Baik, aku akan mulai belajar darimu besok. Katakan padaku, bagaimana sebaiknya aku memulai pelatihan. Mulai besok, bangunlah pukul 4 pagi dan tunggu aku di depan pintu rumahmu. Kita akan lari bersama ke pegunungan di luar kota, berlatih beberapa pukulan di gunung, menghirup udara segar, lalu lari kembali. Kamu harus konsisten selama sebulan sebelum melakukan hal lain. Petik 2. Ada apa? Bangun jam 4, lari ke pegunungan di luar kota dan kembali. Bertahan selama sebulan. Saudara, kamu tidak bercanda, kan? Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Tidak bisakah kita memulainya secara bertahap? Misalnya, saya bangun jam 6, lari 1 kilometer, dan setelah sebulan, mulai bangun jam 5.30, lari 2 kilometer. Tidak, kalau begitu, aku harus memikirkannya dulu. Di bank terdekat, Fang Bai membuat 2 kartu bank,
masing-masing dengan deposit 100.000 yuan, satu untuk dirinya sendiri, dan yang lainnya untuk Zhou Dabai. Itu uang yang kau dapatkan dari bertarung, aku tidak menginginkannya. Zhou Dabai melambaikan tangannya dengan penuh semangat sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun situasi keuangan keluarganya sedikit lebih baik daripada Fang Bai, 100.000 bukanlah jumlah yang kecil, dan memikirkan hal itu saja sudah membuat jantungnya berdebar kencang. Ambillah, Fang Bai melotot dan berkata, kau menerima pukulan-pukulan itu untukku, ini yang pantas kau dapatkan. Aku kuat, beberapa memar bukan apa-apa bagiku. Fang Bai menyelipkan kartu bank ke tangan Zhou Dabai, sambil berkata dengan serius, kita bersaudara. Apapun keuntungan yang akan saya dapatkan di masa depan, Anda juga akan mendapatkan bagian Anda. Fang Bai, Zhou Dabai menunduk melihat kartu bank di tangannya, matanya sedikit memerah. Terharu, jangan terlalu sentimental, itu bukan gayamu. Saya lebih menyukai Zhou Dabai yang bersemangat dan jantan. Aku laki-laki, pria sejati. Zhou Dabai menyeka bekas air mata di sudut matanya, terisak, lalu memasukkan kartu bank ke dalam sakunya. Kedua saudara itu tertawa terbahak-bahak, dan setelah tawa mereka mereda, mereka berjalan pulang sambil merangkul bahu satu sama lain. Bab 14, apakah adikku dibuli? Sekembalinya ke rumah, Fang Bai sekali lagi melakukan akupuntur dan terapi manipulasi pada kaki ayahnya. Rasa kebas dan nyeri di kaki Fang Gang sedikit lebih intens dibandingkan hari sebelumnya, pertanda bahwa kondisinya terus membaik. Teknik, naga harimau singa gajah, milik Fang Bai telah mencapai tingkat kedua, yaitu, alam pengumpulan esensi, di mana laut Qi-nya menghasilkan yuan sejati. Dia sangat yakin bisa menyembuhkan kaki ayahnya dan membantunya berdiri kembali. Namun, kaki Fang Gang telah lumpuh selama beberapa bulan dan membutuhkan perawatan serta pengondisian bertahap, sehingga terburu-buru bukanlah solusi yang tepat. Ketika hampir pukul 11, Yang Mei kembali dari membeli bahan makanan. Selain beberapa sayuran, dia juga membeli 2 pon daging kambing untuk membantu Fang Bai memulihkan kekuatannya. Teringat akan kartu bank di sakunya, Fang Bai mengambil kantong plastik hitam dan berlari ke bank terdekat, menarik uang sebesar 50.000 yuan untuk dibawa pulang. Bu, ambillah uang ini, kata Fang Bai sambil menyerahkan 50.000 yuan kepada ibunya. Mulai sekarang, aku akan mencari uang sendiri, dan ibu akan memasak daging untukku setiap kali makan. Yang Mei terkejut melihat begitu banyak uang tunai dan dengan cemas meraih Fang Bai, menanyakan dari mana uang itu berasal. Pagi ini, saya pergi keluar bersama Zhou Dabai dan bertemu dengan seorang pasien yang mengalami keadaan darurat mendadak. Saya menyelamatkan nyawanya dengan keahlian medis saya, dan sebagai ungkapan terima kasih, dia memberi saya uang ini, dengan mengatakan itu adalah biaya konsultasi. Jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya pada Zhou Dabai, jawab Fang Bai. Fang Bai tahu orang tuanya pasti akan mempertanyakan asal-usul uang itu. Sebelum dia dan Zhou Dabai berpisah, mereka sudah menyepakati cerita mereka. Karena rumah Zhou Dabai sangat dekat dengan rumah keluarga Fang, Yang Mei tidak berkata apa-apa lagi, dia berlari ke rumah Zhou Dabai untuk menanyakan hal itu. Setelah mendapat konfirmasi dari Zhou Dabai, dia pulang ke rumah dengan penuh kegembiraan. Fang Gang, putra kita benar-benar menjanjikan. Dia menyelamatkan seorang pasien dan tiba-tiba mendapat 50.000 yuan sebagai biaya konsultasi, yang jauh lebih baik daripada sedikit uang yang saya hasilkan dari menjual pakaian dan mainan, serunya. Yang Mei menghitung 50.000 yuan itu berulang-ulang, wajahnya berseri-seri dengan senyum, penuh kebanggaan. Fang Gang berkata sambil berpikir, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, putra kita adalah seorang jenius di bidang kedokteran. Jika kami membuka kembali klinik pengobatan tradisional Tiongkok, tim ayah dan anak kami pasti akan. Kamu selalu saja membicarakan klinik itu. Bukankah kita sudah kehilangan cukup banyak uang karena hal itu selama bertahun-tahun? Mata Yang Mei membelalak saat dia membalas, lagi pula, sekarang ini kalau orang sakit, mereka pergi ke dokter pengobatan barat. Berapa banyak dari mereka yang memilih pengobatan Tiongkok? Dan dengan kondisi kakimu seperti ini, klinik pengobatan Tiongkok mana yang? Lupakan saja ide itu. Fang Gang menghela napas dan bergumam, anakku bilang tidak lama lagi aku bisa berdiri tegak. Kita akan membicarakan itu saat kamu sudah bisa berdiri. Yang Mei berkata dengan acuh tak acuh, saat ini, jangan khawatirkan hal lain, fokus saja pada pemulihan, dan berhenti memikirkan hal-hal yang tidak penting lainnya. Di keluarga Fang, perkataan Yang Mei adalah hukum. Begitu dia berbicara, Fang Gang langsung layu seperti daun yang terkena radang dingin. Melihat ayahnya terkulai lemas dan tampak putus asa, Fang Bai hampir tidak bisa menahan senyumnya. Fang Bai berkata, kami akan membuka klinik, tetapi bukan sekarang. Kita tunggu sampai kaki ayahku sembuh. Kemudian, dia bisa menangani penyakit ringan seperti sakit kepala dan demam, sementara saya akan menangani kasus yang lebih kompleks. Bersama-sama, kita tidak hanya akan menghasilkan kekayaan tetapi juga membuat pengobatan Tiongkok dan keahlian medis keluarga Fang terkenal di seluruh dunia.
Setelah mendengar kata-kata putranya, Fang Gang merasakan kehangatan yang menggembirakan di sekujur tubuhnya dan menepuk pahanya dengan antusias. Anak yang baik, itulah semangatnya. Tetapi, itu baru akan terjadi setelah kamu lulus dari sekolah kedokteran. Yang Mei belum menyetujui pembukaan kembali klinik tersebut, tetapi nada bicaranya jelas lebih santai. Makan siang hari ini adalah makanan paling memuaskan yang pernah Fang Bai nikmati sejak kelahirannya kembali. Alasannya adalah 2 pon daging kambing itu. Selama beberapa hari terakhir menjalani latihan fisik, kondisi fisiknya telah meningkat secara signifikan, dan nafsu makannya pun meningkat. Sayangnya, dia hanya mengonsumsi makanan vegetarian, yang tidak dapat memulihkan energinya dengan cukup cepat, sehingga sedikit berdampak pada upaya kultivasinya. Mengonsumsi banyak daging memungkinkannya untuk dengan cepat memulihkan energi yang terkuras dan mempertahankan kekuatan fisik yang cukup, yang secara signifikan meningkatkan kemajuan kultivasinya. 2 pon daging kambing itu hampir semuanya dimakan oleh Fang Bai seorang diri. Setelah selesai makan, dia menyeka mulutnya dan berkata kepada Yang Mei, "Bu, ingat untuk membeli lebih banyak lain kali. Campuran daging sapi dan daging kambing akan menjadi pilihan terbaik." Yang Mei setuju tanpa ragu-ragu. Sekarang setelah putranya menghasilkan 50.000 yuan dalam 1 hari, apa yang tidak ingin dia belikan untuknya? Sekitar pukul 3 sore, Yang Mei menerima telepon dari putrinya, Fang Yun. Fang Yun 1 tahun lebih tua dari Fang Bai dan saat ini sedang kuliah di Universitas Zhongshu. Karena beban studi yang berat dan sekolah yang jauh dari rumah, Fang Yun hanya pulang sekali seminggu pada hari Sabtu, tinggal selama 1 hari sebelum kembali ke kampus pada Minggu sore. Hari ini kebetulan hari Sabtu, dan pada saat ini, Fang Yun seharusnya bersiap-siap untuk pulang, tetapi setelah mengobrol dengannya beberapa saat di telepon, wajah Yang Mei menunjukkan ekspresi khawatir. "Bu, apakah adikku sedang diintimidasi?" Teknik naga harimau singa gajah milik Fang Bai telah mencapai tingkat kedua dari alam pengumpulan esensi, yang membuat inderanya beberapa kali lebih tajam dari sebelumnya. Dia telah mendengar sebagian besar percakapan ibu dan saudara perempuannya, dan begitu ibunya menutup telepon, dia dengan santai mengajukan pertanyaan. Yang Mei menghela napas dan berkata, "Kakakmu memberitahuku bahwa ada seorang anak laki-laki di sekolahnya yang terus mengganggunya. Dia sudah siap pulang, tetapi anak laki-laki itu tidak mau pergi dari bawah gedung asramanya, jadi dia harus tinggal di sekolah minggu ini. Banyak sekali siswa nakal sekarang ini." Ekspresi Fang Bai berubah dingin, dan dia segera bangkit dan berjalan keluar, berencana untuk mengunjungi universitas saudara perempuannya. Bagi Fang Bai, keluarga dan saudara-saudaranya adalah titik lemahnya. Universitas Zhongshu meliputi ribuan hektar lahan, dengan jumlah total dosen dan mahasiswa mencapai 20 hingga 30 ribu. Meskipun bukan yang terbaik di seluruh Huaxia, tempat ini tetap menjadi salah satu yang paling terkenal di provinsi tersebut. Universitas Zhongshu juga terletak di pinggiran kota, tetapi di ujung yang lain, hampir 30 km jauhnya dari rumah Fang Bai. Setelah meninggalkan rumah, Fang Bai pergi ke bank terdekat untuk menarik uang, lalu naik taksi, dan tiba di luar Universitas Zhongshu setengah jam kemudian. Menurut pemilik asli ingatan tubuh ini, saudara perempuannya, Fang Yun, selalu hemat. Setelah masuk universitas, sementara mahasiswa lain memamerkan kekayaan mereka dan berkencan dengan bebas, pakaian dan makanan saudara perempuannya selalu yang termurah. Terutama saat ayah mereka mengalami kecelakaan mobil, Fang Yun bahkan mempertimbangkan untuk putus sekolah dan mencari pekerjaan untuk meringankan beban keluarga. Di sebuah toko komunikasi yang terletak di seberang gerbang utama Universitas Zhongshu, Fang Bai membeli 2 ponsel pintar model terbaru, satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk diberikan kepada saudara perempuannya. Dia juga membeli beberapa potong pakaian mahal dan berbagai camilan yang disukai perempuan, dengan rencana untuk membawakan semuanya untuk adiknya. Dengan demikian, 50.000 yuan yang dibawa Fang Bai hampir habis semuanya. Namun Fang Bai tidak peduli. Fang Bai saat ini sudah mulai menghasilkan uang dan yakin bahwa dia akan menghasilkan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, dia tidak lagi ingin adiknya berhemat dan menabung, tetapi sebaliknya menginginkan kebutuhan makanan dan pakaiannya lebih baik daripada gadis-gadis lain di sekolahnya. Sekitar pukul 4.30, Fang Bai, sambil membawa beberapa tas besar, memasuki kampus Universitas Zhongshu. Di bawah sebuah gedung asrama putri di dalam kampus, sekelompok gadis sedang menyaksikan seorang anak laki-laki menyatakan cintanya kepada gadis yang ia kagumi. Bocah itu memegang buket mawar besar dan, sambil menengadahkan kepalanya, meneriakkan rayuan cinta murahan ke arah sebuah kamar asrama di lantai 4. "Fang Yun, aku sudah menyukaimu sejak lama. Jadilah pacarku, aku akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Hanya kaulah satu-satunya bagiku dalam hidup ini." Bocah itu mengenakan setelan kasual hitam dan kacamata, dengan rambut yang disisir rapi dan berkilau. Dia tinggi dan berwajah ceria, dan termasuk tipe pria yang sangat populer di kalangan perempuan. Dan pernyataan cintanya yang klise itu tak diragukan lagi cukup efektif untuk menggerakkan hati para gadis yang menyaksikan, yang ikut berteriak memanggilnya.
Ketika Fang Bai tiba di bagian bawah gedung asrama putri tempat adiknya tinggal, inilah pemandangan yang dilihatnya. Bab 15, adik laki-lakiku sangat pemalu. Kamu sudah menelepon begitu lama, dan adikku tidak menanggapimu sama sekali, yang berarti dia tidak tertarik padamu. Jadi sebaiknya kau pergi saja. Fang Bai berjalan mendekat dari belakang pria berkacamata itu, menunggu sampai dia selesai mengomel, lalu berbicara dengan acuh tak acuh. Pria berkacamata itu sudah berteriak-teriak di lantai bawah cukup lama, mulutnya kering, kesabarannya hampir habis, dan hatinya terbakar amarah. Mendengar suara Fang Bai, dia tiba-tiba berbalik dan membentak, pergi sana. Urus saja urusanmu sendiri. Fang Bai tertawa, dengan sikapmu, tidak heran adikku tidak memperhatikanmu. Enyah, dan semakin jauh, semakin baik. Jangan ganggu adikku lagi, atau kau akan berurusan denganku. Aku tidak akan pergi, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kalau begitu, kurasa aku harus memukulmu sampai kau pergi. Fang Bai menghela napas, siap untuk secara fisik mengusir pria berkacamata itu dari tempat tersebut, ketika dia mendengar suara terkejut dari atas, adik kecil. Apa yang membawamu kemari? Seorang gadis dengan rambut dikuncir kuda menjulurkan kepalanya dari lantai 4. Siapa lagi kalau bukan adik perempuan Fang Bai, Fang Yun. Melihat kakaknya datang ke sekolahnya, Fang Yun merasa kaget sekaligus gembira, dan dia berlari menuruni tangga dengan sandal jepitnya. Kak, ibu dengar ada yang mengganggumu, jadi ibu datang untuk mengecek keadaanmu, dan ibu juga membawakanmu beberapa barang. Saat Fang Yun mendekat, Fang Bai menunjuk beberapa paket besar di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Fang Yun memiliki tinggi sekitar 1,68 meter dan, meskipun mengenakan pakaian sederhana, sosoknya yang ramping dan kecantikannya yang luar biasa terlihat jelas, sehingga tidak mengherankan jika ia memiliki banyak pengagum pria di sekolah. Fang Yun, akhirnya kau muncul. Mata pria berkacamata itu berbinar saat melihat Fang Yun, bergegas ke depannya, dan mengulurkan seikat besar mawar yang dipegangnya, sambil berkata dengan lembut, 99 mawar, untukmu. Bunga-bunga itu langsung diterima, namun, bukan Fang Yun yang mengambilnya, melainkan Fang Bai. Sambil memegang bunga-bunga itu, Fang Bai melangkah ke tempat sampah terdekat, membuang mawar-mawar itu ke dalamnya, lalu dengan santai berjalan kembali. Anda, pria berkacamata itu, yang telah menghabiskan banyak uang untuk membeli mawar-mawar itu, sangat marah melihat mawar-mawar itu dibuang begitu saja ke tempat sampah oleh Fang Bai, matanya menyala-nyala penuh amarah seolah siap berkelahi. Qian Feng, jika kau berani menyentuh adikku, kau akan berurusan denganku. Fang Yun melangkah di depan Fang Bai, kedua tangannya terentang, matanya menatap tajam ke arah Qian Feng seperti induk macan tutul yang protektif. Baiklah, Fang Yun, aku tidak akan mempermasalahkan ini dengan saudaramu. Tapi masalah di antara kita, maaf, aku belum berminat punya pacar saat ini. Kita bisa mulai sebagai teman. Maaf, aku tidak mau berteman denganmu. Fang Yun, ada apa denganku? Kamu baik-baik saja, tapi kamu tidak cocok untukku. Saya, apapun yang dikatakan Qian Feng, Fang Yun dengan lembut menolaknya. Pada akhirnya, Qian Feng pergi seperti ayam jantan yang kalah, dengan perasaan kecewa. Adikku, apa semua ini? Setelah Qian Feng pergi, Fang Yun tampak lega dan bertanya tentang beberapa paket besar di sebelah Fang Bai. Saat itu juga, beberapa teman sekamar Fang Yun ikut terkikik dan berlari menuruni tangga. Fang Yun, apakah ini adikmu? Dia cukup tampan, berkulit cerah, tinggi, dan berwajah ceria, dia tipeku banget. Hehehe, aku sedang tidak punya pacar sekarang, jadi bagaimana kalau kamu kenalkan kakakmu padaku? Oh, jadi kamu tertarik pada wanita yang lebih tua, iya. Cek, ini namanya hubungan asmara beda usia. Setelah melihat Fang Bai yang anggun dan lembut, teman-teman sekamar Fang Yun mengerumuninya, satu mencubit pipinya, yang lain meraba dadanya, dengan gerakan yang berani dan terbuka. Hentikan, teman-teman, adikku sangat pemalu. Fang Yun mendorong teman sekamarnya menjauh saat para gadis itu berkelahi satu sama lain, yang biasanya tampak akur. Kak, ini ponsel dan baju yang kubelikan untukmu. Coba lihat apakah kamu menyukainya. Setelah berhasil lolos dari cengkeraman, para gadis itu, Fang Bai menunjuk beberapa tas besar di tanah sambil berbicara. Telepon, pakaian, Fang Yun terdiam sejenak, menyadari bahwa situasi keuangan keluarganya tidak baik. Bagaimana mungkin ibunya tiba-tiba mampu membelikan telepon dan pakaian untuknya? Dengan beberapa pertanyaan di benaknya, Fang Yun berjongkok dan membuka salah satu tas besar. Di dalamnya terdapat beberapa set busana bermerek terbaru yang sesuai dengan musim. Fang Yun meliriknya dan langsung menyukainya. Namun, ia segera terkejut melihat label harga pada pakaian-pakaian tersebut, karena setiap setnya dihargai beberapa ribu, jelas di luar kemampuan keuangan keluarganya. Adikku, pakaian ini, apakah ibu yang membelikannya dan meminta kamu untuk membawanya kepadaku? Fang Yun meletakkan pakaian itu dan bertanya dengan mengerutkan kening.
Fang Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, aku membelikannya untukmu dengan uangku sendiri. Selain pakaian-pakaian ini, ada juga sepatu, dompet, telepon. Oh, ya, dan banyak camilan yang kalian suka, aku sudah menyiapkan banyak untuk kalian. Fang Yun membuka tas-tas lainnya satu persatu, dengan hati-hati memeriksa isinya. Wow, model terbaru dari ponsel Fruit. Aku sudah lama ingin membelinya, tapi ibuku tidak mau memberiku uangnya. Salah satu teman sekamar Fang Yun mengambil ponsel dari tas Fang Yun, dan menatapnya dengan iri. Tas kecil ini bernilai beberapa ribu. Fang Yun, apa pekerjaan saudaramu? Kenapa dia sekaya itu? Teman sekamar lainnya memainkan sebuah tas kulit kecil wanita, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Fang Yun, kakakmu membelikanmu begitu banyak camilan, kamu pasti tidak bisa menghabiskan semuanya sendiri, kan? Hal-hal baik harus dibagikan. Salah satu teman sekamar yang agak gemuk mengincar sekantong besar camilan. Fang Yun menghitung dalam hati, semua hadiah yang dibeli kakaknya untuknya pasti lebih dari 40.000. Orang tuanya pasti tidak akan memberinya uang sebanyak itu. Tapi dari mana dia, seorang siswa SMA, mendapatkan uang sebanyak itu? Melihat ekspresi bingung di wajah Fang Yun, Fang Bai tahu bahwa dia memiliki banyak pertanyaan. Dia menjelaskan sambil tersenyum, uang ini, saya peroleh dengan mentraktir orang-orang. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada ayah dan ibu. Fang Yun tahu bahwa kakaknya sedang kuliah di sekolah kedokteran dan selalu menyukai pengobatan tradisional Tiongkok. Dia sering membaca buku-buku kedokteran dan mencoba-coba peralatan pengobatan Tiongkok, hampir terobsesi. Setiap kali ayah mereka punya waktu, dia juga akan memberikan bimbingan kepadanya. Namun yang tidak Fang Yun duga adalah kemampuan medis kakaknya telah berkembang hingga ia bisa merawat orang dan menghasilkan uang dari pekerjaan itu. Namun, berapa sebenarnya penghasilannya sehingga ia bisa menghabiskan uang sebanyak itu untuk wanita tersebut? Fang kecil, kakakmu memberitahuku bahwa kau akan kuliah di sekolah kedokteran. Apakah Anda mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok atau pengobatan Barat? Salah satu teman sekamar Fang Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertanyaan itu diajukan oleh seorang gadis berambut pendek, berwajah bulat dan bermata besar, bertubuh mungil, dengan beberapa bintik di ujung hidungnya, yang membuatnya terlihat cukup imut. Saya sedang mempelajari kedokteran Barat, tetapi saya lebih tertarik pada pengobatan tradisional Tiongkok, jawab Fang Bai setelah mengamati gadis berambut pendek itu sejenak sebelum tiba-tiba tersenyum dan bertanya, saudari, apakah Anda menanyakan ini karena Anda ingin saya mengobati Anda? Wajah gadis berambut pendek itu memerah dan dia membalas, jangan bicara omong kosong, bocah nakal, aku tidak sakit. Gadis lain dengan rambut sebahu menimpali sambil terkikik, Xiao Jing, siapa bilang kamu tidak sakit? Bukankah kamu bilang kamu mengalami nyeri saat menstruasi? Adik laki-laki Fang sedang belajar kedokteran, kenapa tidak memintanya untuk memeriksa keadaanmu? Gadis bernama Xiao Jing semakin tersipu dan berbalik untuk beradu mulut dan berdebat dengan gadis berambut sebahu itu. Ikuti kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang.